Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu hubungan antar perbandingan trigonometri suatu sudut. Karena kita masih membahas hubungan suatu sudut, maka identitas trigonometri ini sebenarnya masih masuk ke dalam materi trigonometri sudut berelasi. Kita akan cari hubungan-hubungan antar perbandingan trigonometri pada pembahasan materi identitas trigonometri ini. Nah, di sini akan disajikan 3 macam identitas trigonometri. Yang pertama, identitas kebalikan. Nah, dari awal pembahasan trigonometri dasar kita ketahui bahwa untuk sin alfa ini adalah 1 per cosec alfa. Kemudian untuk kosinus alfa adalah 1 per sekan alfa. Kemudian untuk tangen alfa adalah 1 per kotangen alfa. Nah, kalau ini saling berkebalikan, maka kita bisa tentukan untuk cosec alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Ya, saling kebalikan. Kemudian untuk sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa. Kemudian untuk kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Yang kedua, kita punya identitas perbandingan. Kalau kita punya segitiga siku-siku dengan sudut alfa, sisi depannya Y, ya, sisi sampingnya X, dan sisi miringnya R. Nah, maka untuk sin alfa kan sin demi ya, Y per R. Kemudian untuk cos sami, sisi samping per sisi miring, X per R. Dan untuk tangen alfa tan desa, sisi depan per sisi samping, Y per X. Nah, kalau kita cari hubungannya, maka kita bisa tentukan Y di sini ya, seperti pada pembahasan di video sebelumnya tentang hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Kita tentukan Y-nya, ternyata Y-nya adalah R sin alfa, dan dari cos alfa sama dengan X per R, kita peroleh hubungan X-nya adalah R cos alfa. Bagaimana untuk tangen alfa? Karena di sini diperoleh nilai Y dan nilai X, berarti tangen alfa ini sama dengan R sin alfa per R cos alfa. Kalau misalnya kita bagi R dengan R, hasilnya 1. Nah, maka untuk tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ya, dari awal kita bahas ya bahwa ternyata tangen alfa adalah sin alfa per cos alfa. Nah, jadi kita peroleh identitas perbandingan, yaitu tangen alfa ini sama dengan sin alfa per cos alfa. Dari sini kita peroleh bahwa tangen itu memiliki kebalikan, yaitu kotangen ya. Tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Maka kita bisa peroleh kotangen alfa. Karena kotangen ini kebalikan dari tangen atau 1 per tan, maka kalau tangen sin per cos, kalau kotangen cos per sin. Nah, jadi ini identitas yang pertama, ini identitas yang kedua. Kemudian yang ketiga ada identitas Pitagoras. Kalau ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, sisi depan misalnya sisinya Y, sisi samping X, sisi miring R. Sin alfa adalah sin demi depan per miring, Y per R. Kemudian untuk cos adalah sami, sisi samping per sisi miring atau X per R. Kemudian berlaku aturan Pitagoras ya, bahwa Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah aturan Pitagoras. Kemudian apabila kedua ruas kita bagi dengan R kuadrat, ya, maka kita peroleh Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Kemudian Y kuadrat per R kuadrat bisa kita tulis Y per R kuadrat. Kemudian untuk X kuadrat per R kuadrat bisa kita tulis X per R kuadrat. Kemudian untuk R kuadrat per R kuadrat tentu saja hasilnya adalah 1. Kemudian kalau kita melihat Y per R, ya, maka kita kaitkan dengan bahwa Y per R ini adalah sin alfa, maka bisa kita tulis
Y per R kuadrat adalah sin alfa kuadrat. Nah, dalam trigonometri, untuk penulisan kuadrat ini, sin alfa kuadrat bisa ditulis sin kuadrat alfa. Artinya, sin alfa dikali sin alfa. Kemudian, untuk X per R kuadrat, X per R itu adalah cos. Berarti, dikuadratkan ya, cos alfa kali cos alfa ya. Maka ditulis cos kuadrat alfa. Artinya, cos alfa dikali cos alfa. Nah, sama dengan 1. Nah, kita peroleh identitas trigonometri yang termasuk ke dalam identitas Pythagoras. Yang pertama, ingat ya, tadi kita dapatkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ternyata sama dengan 1. Nah, kita bisa turunkan lagi rumus. Apabila kedua ruas kita bagi dengan cos kuadrat alfa, berarti menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa ya. Semua dibagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, maka diperoleh sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ingat identitas kebalikan yang nomor 1 tadi ya, bahwa tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, ini kan sin per cos ya, tapi ada kuadratnya. Nah, berarti untuk sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa akan sama dengan tangen kuadrat alfa. Nah, kemudian cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa hasilnya 1. Lalu, untuk 1 per cos kuadrat alfa, ingat bahwa 1 per cos alfa itu sama dengan sekan alfa. Nah, karena di sini ada kuadratnya, berarti 1 per cos kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah yang kedua. Jadi ingat ya untuk persamaannya, untuk identitas Pythagoras, pertama kita punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kemudian ini karena di sini ada unsur sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa, pertama-tama misalnya kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat alfa, nanti menghasilkan tangen kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, kalau tadi ini kita bagi dengan unsur cos kuadrat alfa, ya, sekarang coba kita bagi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 ini dengan ini, sin kuadrat alfa ya. Jadi kita sekarang kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Nah, maka menjadi sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa, kemudian sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Kita lihat jadi apa nih? Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa kan 1 ya. Kemudian cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa, ingat cos per sin. Kalau sin per cos kan tangen ya. Kalau cos per sin kotangen berarti. Ya, berarti 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan 1 per sin. 1 per sin berarti kan kosek ya. Berarti karena ada kuadratnya menjadi kosek kuadrat alfa. Nah, ini identitas Pythagoras yang ketiga. Jadi untuk identitas Pythagoras kita mempunyai 3 persamaan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sek kuadrat alfa. 1 plus kotangen kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Kalau kita kumpulkan semua identitas trigonometrinya menjadi satu identitas perbandingan. Kita punya sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa. Kemudian cos alfa sama dengan 1 per sek alfa, tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Maka untuk kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian untuk sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Dan untuk kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang kedua, kita punya identitas perbandingan bahwa tan alfa itu sama dengan sin per cos. Dan kotangen alfa, karena kotangen kebalikan dari tan, sin per cos, maka menjadi
cos per sin. Kemudian yang ketiga, identitas Pythagoras. Ingat yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka apabila kita turunkan kedua ruas dibagi cos, ya berarti ini sin per cos, maka menjadi tangen kuadrat alfa ditambah cos per cos. 1 sama dengan 1 per cos. 1 per cos itu secant kuadrat alfa. Kemudian kalau rumus ini diturunkan lagi dengan cara kedua ruas dibagi sin kuadrat alfa, maka sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa 1. Cos kuadrat alfa per sin, berarti cos per sin. Kalau sin per cos tangen. Kalau cos per sin berarti kotangen. Berarti menjadi kotangen kuadrat alfa. Kemudian 1 per sin kuadrat, berarti cosec kuadrat alfa. Nah, ketiga rumus ini harus kita hafalkan ya untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Sekarang kita bahas soal. Soal nomor 1, bentuk sederhana dari sin X dikali cot X per cosec X adalah A1, B sin X cos X, C sin kuadrat X cos X, D cos X, E cos kuadrat X plus 1. Kalau kita perhatikan, bentuk sin X cot X per cosec X di pilihan gandanya, ini ternyata tidak ada unsur kotangen dan cosec. Lihat saja, 1 sin X cos X, sin cos ya. Nah, berarti kuncinya di sini kita harus ubah kotangen dengan cosec pakai identitas trigonometri. Pertama-tama kita tulis dulu soalnya sin X cot X per cosec X. Nah, jadi kita harus ganti kotangen dan cosec ya. Berarti sin X dikali kotangen X. Kotangen X itu punya dua persamaan. Yang pertama, kotangen X sama dengan 1 per tangen, dan yang kedua cos per sin. Nah, di sini yang harus kita pilih adalah cos per sin karena di sini ada sin. Sehingga nanti akan ada hubungannya dengan sin X. Nah, jadi kotangen kita ubah menjadi cos per sin atau cos X per sin X per cosec ya. Cosec juga tidak ada unsurnya di pilihan ganda, berarti cosec ini harus kita ubah. Cosec adalah kebalikan dari sin kan? Berarti cosec diubah menjadi 1 per sin X. Nah, kemudian sin X ini bisa kita bagi. Ya, jadi 1 berarti tinggal cos X. Nah, kemudian per 1 per sin X. Cos X per 1 per sin X itu berarti kan pembagian. Cos X dibagi 1 per sin X. Maka sama dengan cos X dikali sin X per 1 atau cos X dikali sin X. Di pilihan gandanya berarti option B, sin X dikali cos X. Karena kan ini bersifat komutatif ya, bisa ditulis sin X dikali cos X. Jadi jawabannya adalah option B. Soal nomor 2, bentuk sederhana dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X per tan kuadrat X dikurangi sec kuadrat X adalah A negatif 1, B 1, C tan X, D sin X per cos X, E kotangen X. Nah, untuk soal ini perhatikan di sini pokoknya kalau misalnya kalian melihat sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu hasilnya pasti 1. Ya, karena kan harus selalu ingat nih, sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu 1. Nah, maka untuk sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu 1. Kemudian per tan kuadrat X dikurangi sec kuadrat X. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa cari kaitan antara tangen dengan secant ya. Kalian harus ingat nih kalau tangen tuh 1 per kotangen atau sin per cos. Kalau secant itu 1 per cos. Nah, kan sama-sama ada cosnya, sama-sama mengandung unsur cos. Nah, berarti kita ubah menjadi 1 per, jadi tangen kuadrat itu sin per cos ya, karena ada kuadratnya, jadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini sama dengan tan kuadrat X. Nah, kemudian dikurangi, kita ubah tadi ini, supaya ada kaitannya dengan yang ini kan mengandung unsur cos ya, kita ubah secant kuadrat X menjadi 1 per cos kuadrat X, karena di sini ada kuadratnya, jadi kalau sec X 1 per cos X, kalau sec kuadrat X 1 per cos kuadrat X. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi. Ini kan pecahan ya, sama-sama berpenyebut cos kuadrat X.
Nah, berpenyebut sama berarti ini bisa ditulis digabung. Jadi 1 per sin kuadrat X dikurangi 1 per cos kuadrat X. Perhatikan kalau ketemu sin kuadrat X dan cos kuadrat X, ingat identitas Pitagoras bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, berarti di sini lihat ada unsur sin, ada 1. Berarti sin dengan 1 bisa digabung ya, menjadi sin kuadrat X. Nah, ini kan pindah ruas menjadi min 1 ya. Kemudian cos kuadrat X pindah ruas jadi min cos kuadrat X. Nah, berarti sin kuadrat X min 1, ini nilainya sama dengan min cos kuadrat X. Berarti kita ubah sin kuadrat X min 1 menjadi min cos kuadrat X. Menjadi 1 per min cos kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dibagi. Hasilnya kan negatif 1. Berarti 1 per negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi jawabannya adalah option A, negatif 1. Soal nomor 3, bentuk sin X dikali cot X plus sec X dapat disederhanakan menjadi A sin X plus cos X, B sin X tambah tan X, C cos X tambah tan X, D sin X tambah cot X, E cos X tambah cot X. Perhatikan bentuknya. Untuk identitas trigonometri, kita harus cari hubungannya ya, hubungan untuk ketiganya. Perhatikan di sini ada sin X. Sin X ini biasanya udah bentuk paling sederhana kan? Sedangkan untuk kotangen, kalau misalnya dikaitkan dengan sin X, kotangen itu kan ada cos per sin ya di sini. Kotangen cos per sin. Nah, berarti kalau misalnya kita ubah jadi cos per sin, maka akan ada kaitannya dengan ini. Karena sama-sama mengandung unsur sin ya. Bagaimana untuk sekan? Nah, untuk sekan itu identitasnya cuma 1 kan ya? 1 per cos. Nah, apakah ada kaitannya? Tentu ada. Tadi di sini kotangen itu cos per sin ya. Nah, berarti kan di sini tadi ada 1 per cos, berarti kan nanti akan ada kaitannya dengan ini. Nah, jadi berarti kotangen kita ubah menjadi cos per sin, sekan diubah menjadi 1 per cos. Nanti jadi saling berkaitan. Pertama-tama kita tulis dulu soalnya. Sin X dikali cot X plus sec X. Kita ubah dulu ini dan ini. Sin X, kemudian kotangen diubah menjadi cos per sin ya. Berarti cos X per sin X. Ditambah sekan diubah menjadi 1 per cos X. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan dulu ke dalam ya, sin X-nya. Maka sin X dikali cos X berarti sin X cos X per sin X. Kemudian ditambah sin X kali 1 berarti sin X per cos X. Perhatikan lagi di sini berarti, nah, ini sin X bisa dibagi ya. Jadi tinggal cos X ditambah bentuknya sin per cos. Oke. Kalau sin per cos, ingat tangen. Tangen itu sin per cos, lihat. Tangen itu sin per cos. Berarti ini adalah, nah coba di pilihan gandanya. Berarti option C ya. Cos X ditambah tan X ya. Jawabannya adalah option C. Soal nomor 4, bentuk sederhana dari cosec X ditambah cot X dikali 1 dikurangi cos X adalah A sin X, B cos X, C tan X, D sec X, E cosec X. Nah, berarti untuk bentuk soal ini kita harus cari hubungannya ya. Berarti kalau cosec kan bisa diubah menjadi 1 per sin, kotangen diubah menjadi cos per sin. Berarti ada hubungan ya? Sama-sama ada unsur sin dan cos ya. Ini cos biasa berhubungan dengan ini, kotangen, cos per sin. Nah, berarti kelihatan ya? Soalnya kita tulis dulu cosec X ditambah cot X dikali 1 dikali cos X. Cosec kita ubah menjadi 1 per sin. Kemudian kotangen diubah menjadi cos per sin. Kemudian dikali 1 min cos, nggak usah diubah ya. Ini sin berkaitan, cos berkaitan ke sini. Nah, penulisannya bisa kita ubah menjadi 1 plus cos X per sin X. Kemudian dikali 1 min cos X. Nah, untuk mengalihkan ini dan ini, ingat bentuk aljabar A plus B dikali A min B ya. Nah, 1 ini kita anggap A, cos X kita anggap B nih. Kan A plus B, A min B. Nah, kalau pada aljabar itu kan menjadi A kuadrat ya. Kemudian dikurangi AB plus AB min B kuadrat kan, atau A kuadrat min B kuadrat. Ini kan habis.
maka bentuknya menjadi A kuadrat min B kuadrat ya. AB kan ya. 1 kuadrat 1 min B kuadrat. B nya kan cos X, berarti jadi cos kuadrat X per sin X kali 1 ya ini ya. Berarti menjadi sin X. Nah kemudian ingat kalau ada 1 min cos kuadrat X, 1 dengan sin kuadrat X. Ingat identitas Pythagoras. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau 1 min cos kuadrat X apa nih? Berarti bisa kita ubah ya. Sin kuadrat X sama dengan 1. Cos kuadrat X kan pindah ruas menjadi negatif ya. 1 min cos kuadrat X. Nah berarti 1 min cos kuadrat X ya ini sama dengan sin X. Nah jadi 1 min cos kuadrat X kita ubah menjadi sin kuadrat X. Kemudian per sin X. Nah sin kuadrat X itu artinya sin X kali sin X. Nah jadi ada 2 ya kuadrat ya, berarti kalau per sin X maka kita bisa bagi nih. Nah berarti sin kuadrat X per sin X ini hasilnya adalah sin X. Nah berarti jawabannya adalah option A. Soal nomor 5, bentuk sederhana dari cos X per 1 min sin X plus cos X per 1 plus sin X. A 2 per cos X, B 2 per sin X, C 2 cos X per sin X, D negatif 2 per sin X, E negatif 2 per cos X. Bentuknya pecahan, ya kita tulis dulu. Karena dia pecahan dan penyebutnya berbeda, berarti kalau mau dijumlahkan kan harus disamakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya kan kita bisa kalikan ya, menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Nah, ini bisa menggunakan operasi bentuk aljabar A min B dikali A plus B ya. Maka nanti kan kalau ini dikalikan, nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini jadi 1 dianggap A, sin X dianggap B, nanti hasilnya adalah 1 kuadrat ya, atau 1 kemudian dikurangi sin kuadrat X berarti. Nah ini maksudnya sebenarnya 1 kuadrat ya, A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat X. Nah kemudian berarti cos X dikali 1 plus sin X ditambah cos X dikali 1 min sin X. Nah seperti ini. Kemudian kita kalikan ini ya, cos X kali 1 cos X kali sin X berarti cos X sin X ditambah cos X kali 1 cos X dikali negatif sin X berarti negatif cos X kali sin X per 1 min sin kuadrat X. Kemudian di sini ada plus cos X dikali sin X min cos X dikali sin X. Nah ini kan berarti 0 ya hasilnya. Maka tinggal cos X ditambah cos X. Cos X tambah cos X berarti 2 cos X. Kemudian 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah kalau misalnya kita menemukan sin kuadrat X dengan angka 1 atau 1 dengan cos kuadrat X. Nah ingat identitas Pythagoras. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau 1 min sin kuadrat X berarti sama dengan 1. Nah sin kuadrat X ini kan kalau pindah ruas jadi negatif ya. Jadi sin kuadrat X, maka ini adalah cos kuadrat X. Nah jadi 1 min sin kuadrat X ini sama dengan cos kuadrat X. 1 min sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Nah jadi ini diambil 1 cos X nya ya, tinggal 2 per cos X. Nah jawabannya adalah option A ya, 2 per cos X. Soal nomor 6. Bentuk sederhana dari tan kuadrat X dikurangi sek kuadrat X per negatif sek X adalah A sin X, B cos X, C negatif sin X, D negatif cos X, E 1. Kita tulis dulu soalnya. Nah, untuk bentuk ini, kalau saya melihat tan kuadrat X dikurangi sek kuadrat X, teringat pada identitas Pythagoras ya. Yang ini, lihat, tan kuadrat X, sek kuadrat X. Nah, tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sek kuadrat X. Jadi, kalau tan kuadrat X
Kemudian kan ini secant kuadrat X kan pindah ruas ya. Negatif sec kuadrat X itu sama dengan negatif 1 berarti kan. Nah maka untuk tan kuadrat X dikurangi sec kuadrat X menjadi negatif 1 berarti per negatif secant X. Nah kemudian negatif sec X, secant kan identitas kebalikannya 1 per cos ya, berarti menjadi negatif 1 per negatif 1 per cos X. Berarti ini artinya negatif 1 dikali negatif cos X per 1. Negatif kali negatif positif ya, jadi hasilnya adalah cos X. Jawabannya adalah option B. Katakanlah ini cara 1 ya. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak ingat dengan rumus identitas Pythagoras yang tan kuadrat X plus 1 sama dengan sec kuadrat X, boleh juga diuraikan, cuma nanti agak panjang penyelesaiannya. Misal ini kita sebut cara 1 ya. Di sini saya mau tulis cara 2 kalau misalnya bener-bener gak inget tan kuadrat X plus 1 sama dengan sec kuadrat X. Nah jadi kalau mau kita uraikan, nah berarti tangen kita ubah menjadi sin per cos. Nah kemudian dikurangi secant kuadrat X kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat X. Dan negatif secant X kita ubah menjadi negatif 1 per cos X. Karena ini penyebutnya sama, ini kan bisa digabung ya menjadi sin kuadrat X min 1 per cos kuadrat X per negatif 1 per cos X. Sin kuadrat X min 1, ingat identitas yang ini. Maka sin kuadrat X min 1 sama dengan negatif cos kuadrat X. Nah berarti sin kuadrat X min 1 sama dengan negatif cos kuadrat X. Kemudian per cos kuadrat X per negatif 1 per cos X. Nah ini kan kalau kita bagi hasilnya negatif 1 ya. Nah berarti menjadi negatif 1 per 1 per negatif cos X. Atau menjadi negatif 1 dikali negatif cos X per 1. Sehingga negatif dikali negatif positif. Jadi hasilnya adalah cos X. Nah sama ya hasilnya. Mau menggunakan identitas yang ini atau mau diuraikan juga boleh. Hasilnya tetap sama, yaitu cos X. Soal nomor 7, 1 dikurangi cos theta per sin theta sama dengan A. Cos theta per 1 dikurangi sin theta, B. Sin theta per 1 dikurangi cos theta, C. Sin theta, D. Sin theta per 1 tambah cos theta, E. Cos theta. Nah, untuk soal 1 min cos theta per sin theta ini, nah kita gunakan teknik untuk 1 min cos theta per sin theta ini, kita kalikan dengan sin theta per sin theta ya, kalau dia penyebutnya sin theta. Nah, kalau penyebutnya cos theta, kita kalikan dengan cos theta per cos theta. Seperti itu ya tekniknya. Sin theta per sin theta kan 1 ya, jadi sebenarnya nilai 1 min cos theta per sin theta ini tidak berubah, hanya nanti akan berubah bentuk. Kan kalau suatu bilangan dikali angka 1 kan tidak mengubah nilainya ya. Jadi kita kalikan dengan sin theta per sin theta. Nah berarti kan ini 1 min cos theta dikali sin theta, kemudian untuk penyebutnya kita kalikan supaya nanti terbentuk sin kuadrat theta. Nah kalau terbentuk sin kuadrat theta berarti kita gunakan ini nih. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, untuk pembilang kita biarkan dulu menjadi 1 min cos theta dikali sin theta. Nah, yang kita kalikan penyebutnya menjadi sin kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta kita hubungkan dengan identitas Pythagoras ya. Nah, di sini berarti sin kuadrat theta adalah 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, ini biarkan ya. 1 min cos theta dikali sin theta per 1 min cos kuadrat theta. Nah, kemudian kita usahakan agar pembilang dan penyebut ada unsur yang dibagi ya. Sini kan 1 min cos theta, sedangkan di sini kan 1 min cos kuadrat theta. Nah, berarti kalau misalnya kita harus bagi, ingat nih, 1 min cos kuadrat theta, ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat, di mana ini adalah perkalian A plus B, A min B. Seperti itu ya.
Nah, jadi kalau kita pandang satu ini sebagai satu kuadrat, ya, maka bentuknya A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Sehingga satu kuadrat dikurangi cos kuadrat ini bisa kita uraikan ya, menjadi 1 plus cos theta dikali 1 min cos theta. Ya, sama dengan, ini biarkan dulu, 1 min cos theta dikali sin theta per, uraikan ini. Ini penguraiannya menjadi 1 plus cos theta dikali 1 min cos theta. Ya. Nah, kalau sudah diuraikan kan jadi kelihatan. 1 min cos theta bisa kita bagi dengan 1 cos min theta. Nah, sisanya berarti tinggal sin theta per 1 plus cos theta. Nah, jadi jawabannya adalah option B ya. 1 dikurangi cos theta per sin theta sama dengan sin theta per 1 plus cos theta. Demikianlah pembahasan kita tentang soal-soal identitas trigonometri bentuk pilihan ganda. Di video berikutnya akan kita bahas pembuktian identitas trigonometri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.